Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita intensifkan latihan, kemudian yang tadinya satu minggu itu 1 hari, satu kali, kita intensifkan sampai 3 kali. Dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, pupuk merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah kemudian. Saudara, selamat pagi dari kawasan Limbowolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Menuju kejuaraan provinsi, atlet pentakui Bau-Bau tingkatkan intensitas latihan. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui evaluasi menyeluruh pelaksanaan ERDKK 2025 dan juga penyusunan ERDKK 2026. Dengar inilah Warta Kepton pagi hari ini, Kamis, tepatnya tanggal 11 Desember 2025, bersama saya, Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Menuju kejuaraan provinsi, atlet pentakui Bau-Bau tingkatkan intensitas latihan. Terkait hal ini, WOD Nurliani menurunkan laporannya. Cabang olahraga pentaki di Kota Bau-Bau terus memantapkan persiapan menuju kejuaraan pentaki tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan digelar di Kendari. Intensitas latihan para atlet kini ditingkatkan secara signifikan demi mencapai hasil optimal. Pengurus Federasi Olahraga Pentaki Indonesia FOPI Bau-Bau, Hamrin, mengatakan jadwal latihan yang sebelumnya hanya dilakukan sekali sepekan kini ditingkatkan menjadi 3 kali dalam seminggu. Latihan tersebut dipusatkan di lapangan Kota Mara. Hingga saat ini ia mengatakan tercatat 15 atlet pentaki aktif di Kota Bau-Bau. Hamrin menilai jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan. Karena itu FOPI Bau-Bau membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin bergabung menjadi atlet pentaki. Kita intensifkan latihan, kemudian yang tadinya satu minggu itu 1 hari, satu kali, kita intensifkan sampai 3 kali. 3 kali 1 minggu. Iya, karena menjelang kejuaraan nanti. Tantangan utama yang dihadapi menurut Hamrin yang juga merupakan salah satu atlet pentaki Bau-Bau ini adalah minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai olahraga asal Perancis tersebut. Kedepan pihaknya berharap dapat bekerja sama dengan KONI serta Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau untuk melakukan sosialisasi secara masif, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa guna menjaring bibit unggul. Ia menilai pentaki adalah olahraga yang tidak mengenal batas usia, anak-anak hingga lansia bisa ikut bergabung. Di samping itu, olahraga pentaki sangat cocok diterapkan di lingkungan sekolah karena dapat menjalin silaturahmi dan kekeluargaan. FOPI Bau-Bau sendiri telah terbentuk sejak 2021 dan pengurusnya resmi dilantik pada 4 September 2022. Dengan intensitas latihan yang semakin baik, FOPI Bau-Bau optimis dapat menorehkan prestasi pada kejuaraan tingkat provinsi mendatang. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Saudara, kita beralih ke berita berikutnya. Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kota Bau-Bau kembali mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Di bawah kepemimpinan Nyonya Vera Sukmawati Mezat Amril Tamin, DWP Kota Bau-Bau berhasil masuk 7 besar nasional pada lomba video kreatif bertema olahraga. Adapun Vera Sukmawati menjelaskan lomba ini digelar oleh DWP Pusat dalam rangka memperingati hari ulang tahun DWP ke-26. Kota Bau-Bau turut berpartisipasi dan juga meraih peringkat ke-7 pada ajang nasional tersebut. Ia mengungkapkan pencapaian ini tidak lepas dari dukungan penasehat DWP Kota Bau-Bau, kerja keras tim kreatif, dan juga seluruh pihak yang terlibat.
Dengan prestasi ini akan juga semakin mendorong pihaknya untuk terus berkarya maupun juga memberikan yang terbaik bagi DWP Kota Bau-Bau. Pada lomba kategori video kreatif tersebut, DWP Kota Bau-Bau mengangkat tema olahraga panahan yang juga menggambarkan latihan fokus dan juga ketenangan berpikir. Adapun proses pengambilan gambar dilakukan di kawasan Benteng Keraton Wolio, salah satu ikon budaya di Kota Bau-Bau. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui evaluasi menyeluruh pelaksanaan ERDKK 2025 dan juga penyusunan ERDKK 2026. Terkait hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Pupuk merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting. Untuk itu, Pemerintah Kota Bau-Bau menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui evaluasi menyeluruh pelaksanaan ERDKK 2025 dan penyusunan ERDKK 2026. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan prinsip 7 tepat demi menjaga produktivitas pertanian dan stabilitas usaha tani. Tepat jumlah, tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tepat mutu, tepat harga, dan tepat penerima adalah kunci keberhasilan sektor pertanian yang secara langsung berdampak pada ketahanan pangan daerah dan nasional. Dalam rapat koordinasi dan evaluasi, pada Rabu, Asisten Administrasi dan Umum Setda Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, menyampaikan bahwa pupuk bersubsidi tetap menjadi instrumen strategi pemerintah untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian. Dalam upaya peningkatan produktivitas pertanian, pupuk merupakan salah satu faktor penentu yang sangat penting. Untuk itu, pemerintah kemudian menerapkan subsidi pupuk sehingga harga pupuk relatif lebih murah dan terjangkau oleh kemampuan modal petani. Darussalam mengapresiasi kerja petani, penyuluh pertanian lapangan atau PPL, tim entry data, dan seluruh instansi terkait yang telah memastikan pendataan ERDKK berjalan akurat. Darussalam menjelaskan bahwa kebijakan pupuk tahun 2025 telah diperkuat melalui Perpres nomor 6 tahun 2025, Permentan nomor 15 tahun 2025, serta Kepmentan nomor 1117 yang menurunkan harga eceran tertinggi head pupuk bersubsidi hingga 20% per 22 Oktober 2025. Hal ini diharapkan dapat mendorong gairah para petani untuk melakukan usaha tani lebih optimal lagi. Ia menjelaskan pada tahun 2025, Kota Bau-Bau memperoleh alokasi pupuk bersubsidi berupa 470 ton urea, 995 ton NPK, dan 15 ton NPK formula. Jumlah tersebut memenuhi 97% usulan kebutuhan yang diajukan melalui ERDKK. Selain itu, dari 1.760 NIK petani yang terdaftar dalam ERDKK 2025, tingkat penebusan pupuk mencapai 95,74% hingga 30 November 2025. Melalui forum koordinasi ini, pemerintah berharap lahir solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau menyerahkan bonus kepada para kafilah yang telah mewakili Kota Bau-Bau pada ajang seleksi Tilawatil Quran dan Hadis atau STQH tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Kendari beberapa waktu lalu. Adapun penyerahan bonus dilakukan oleh Asisten 3 Setda Kota Bau-Bau, Laude Darussalam, mewakili Wali Kota Bau-Bau pada Selasa, tepatnya tanggal 9 Desember 2025 di Aula Kantor Wali Kota Bau-Bau di kawasan Palagi Mata. Adapun dalam kesempatan ini, pemerintah Kota Bau-Bau juga menyerahkan insentif bagi imam masjid, pembina TPQ, dan juga markas tilawah sebagai bentuk penghargaan pemerintah terhadap para penggiat kegiatan keagamaan di daerah. Laude Darussalam dalam sambutannya juga menegaskan bahwa pemberian bonus ini merupakan bentuk penghargaan atas prestasi dan juga ketekunan para kafilah yang juga dinilai telah membawa nama baik Kota Bau-Bau di tingkat provinsi. Ia juga menyatakan prestasi para peserta membuktikan Kota Bau-Bau memiliki potensi besar dalam tilawah,
hafalan Al-Quran, dan juga pemahaman hadis. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus mendukung pembinaan kegiatan keagamaan. Adapun pada kegiatan ini, total penerima bonus dan juga insentif mencapai 385 orang, terdiri 14 pelatih dan juga peserta STQH, 210 pembina TPQ, dan 124 imam masjid, 12 penerima non-muslim, serta 25 dari markas MTQ, dan semua insentif bersumber dari APBD Kota Bau-Bau tahun 2025. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menuju kejuaraan provinsi, atlet pentakwi Bau-Bau tingkatkan intensitas latihan. Pemerintah Kota Bau-Bau berkomitmen memberikan tata kelola pupuk bersubsidi melalui evaluasi penyeluruh pelaksanaan ERDKK 2025 dan juga penyusunan ERDKK 2026. Dengar demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.